Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Berjumpa lagi di podcast Sudut Pandang, di mana isu-isu terkini dibahas dari berbagai sudut pandang. Bersama saya, Koko Dirgantoro, bersama Bro Dede Uki Prayudi. Siap, Assalamualaikum. Wah. Ada juga Bro Sigit Widodo. Kita akan membahas sesuatu yang sedang viral beberapa saat terakhir. Dia adalah MBG. Mas Bahlil Ganteng. Ya, Iya, itu juga viral. Iya, iya. Itu juga Viral. viral. Itu juga viral. Ini adalah makan bergizi gratis. Yang viral juga diplesetkan menjadi maling berkedok gizi. Ini pasti masuk FYP masing-masing ya itu ya. Iya. Iya, iya, iya. Diucapkan oleh satu anak muda yang saya tidak usah sebut namanya lah ya. Ya inisialnya TYO lah. Oh. Tio. Memang namanya itu. Nama. Tio Iya, iya, namanya. Saya Iya. juga tidak bisa menyebut kampus dan organisasinya. Inisial. Tapi inisialnya BEM UGM. Oh, Oh. kampusnya Bro Uki juga soalnya. Jadi Iya, nggak boleh disebut. iya. Iya, 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 iya. Iya. Oke, kita gitu. akan Oke. sedikit banyak membahas tentang MBG itu. Saya motong dikit boleh ya? Boleh, banyak juga. Mumpung nggak apa-apa, ngomongin silakan. Tio nih. Jadi saya mau ngasih pesan ke Mas Tio ya. Mas Tio, ada dua hal yang cukup viral tentang Anda tadi, tentang yang MBG, kemudian yang bicara tentang kucing. Nah, dua hal itu sebetulnya menurut saya untuk yang MBG-nya saya masih agak oke lah ya. Tapi untuk yang penggunaan kucing untuk menghina kepala negara, menurut saya Anda sudah kelewatan. Anda sudah melewati batas walaupun ini negara demokrasi, gitu ya. Satu hal yang perlu saya tekankan juga, saya sebagai cat lovers agak tersinggung Anda menggunakan kucing untuk menghina seseorang yang juga pencinta hewan. Pak Prabowo itu pencinta hewan dan tentunya sangat tidak layak lah kalau dia diserang dengan menggunakan hewan. Dan Anda jelas sekali sebetulnya Anda bukan orang yang suka kucing kok. Anda bahkan nggak bisa membedakan antara skarbis dengan kurap Skarbis gitu sama ya. kurap. Karena Anda bilang skarbis itu jamur. Skarbis itu bukan jamur, itu tungau. Untuk pengetahuan Anda saja. Yang jamur itu kurap. Kurap. Dan tidak pernah ada orang rescue kucing skarbis, dibawa pulang, diobatin sampai dicakar-cakar. Kalau di rumah Anda punya kucing, Anda nggak akan bawa kucing skarbis ke rumah, itu nularin. Bener Mas, Anda tuh nggak paham kucing, tapi Anda sok-sokan pakai kucing buat menghina orang. Tolong gunakan cara lain lah, yang lebih elegan, yang lebih sopan. Dan sekali lagi tolong jangan bawa-bawa kucing gitu, karena Anda nggak paham kucing gitu ya. Udah, silakan Mas. Kalau sopan dan elegan nggak FYP, Pak. Oh iya betul. Tapi sudah puas ya, Pak ya? puas. Kita bicara dulu apa istilahnya Stephen Covey itu. Begin with the end of mind. Jadi Susah. MBG itu, makan bergizi gratis itu, pada awalnya itu seperti apa sih? Kayaknya Bro Uki ini tahu. Jadi ide dasar di internasional itu seperti apa best practice-nya gitu kan. Ya. Mengapa sih sampai harus diambil ini sebagai program strategisnya presiden dan menghabiskan anggaran yang nggak kaleng-kaleng itu ratusan berapa 300-an triliun ya. Tahun ini 300-an triliun tapi akhirnya dipotong ya menjadi Potong 280-an. Silakan Pak. Iya, berhubung sebenarnya waktu itu aku pernah menjadi juru bicara kantor komunikasi kepresidenan ya. Iya, Jadi saya cukup terlibat di dalam mengkomunikasikan MBG di saat yang bersamaan Badan Gizi Nasional saat itu masih menyelesaikan tugas-tugas administratif supaya secara kelembagaan dia bisa beroperasi, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sanalah kemudian saya tahu betul apa yang menjadi semangat dari makan bergizi gratis ini. Jadi pertama-tama ya kita harus melihat dulu kenapa makan bergizi gratis ini menjadi relevan. Ya. Jadi gini, suka nggak suka
Indonesia tahun 2045 sudah harus menjadi negara maju. Oke. Atau kita akan terjebak di middle income trap atau jebakan kelas menengah. Ya, sudah banyaklah contoh negara-negara yang sudah di middle income trap ini seperti Thailand misalnya atau Brazil misalnya dan lain-lain. Jadi Indonesia sekarang mengalami bonus demografi. Kalau kita berhasil ya memetik bonus demografi, mengkonversi keuntungan penduduk usia kerja yang jumlahnya banyak ini menjadi keuntungan ekonomi, maka kita akan menjadi negara maju. Kalau kita gagal, maka kita kena middle income trap. Itu yang paling ringan. Yang paling buruk adalah social unrest atau kekacauan sosial. Arab Spring di awal tahun 2000-an itu mereka sedang mengalami bonus demografi saat itu. Jadi suka nggak suka 2045 Indonesia sudah harus menjadi negara maju. Nah, kalau kita berpikir soal 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju, kita memikirkan generasi ya yang sekarang sebenarnya sudah lahir. Jadi generasi yang melangkahkan Indonesia menjadi negara maju ya dari negara berkembang sekarang ya. Itu adalah generasi yang sekarang sudah lahir. Gen Alpha. Alpha, Gen Z, ya, milenial itu sudah lahir semua. Ya, jadi kita sekarang kemudian melihat nih, ini kondisi generasi ini seperti apa, gitu. Karena mereka punya tugas yang maha berat. Ya, mereka harus tangguh, mereka harus cerdas, dan mereka harus sehat, gitu. Nah, kalau kita melihat datanya ya, data tahun 2022 dan 2023, ketika program MBG ini sedang didesain, ya. Itu adalah 3 dari 10 siswa-siswi ya atau anak sekolah di Indonesia ya yang jumlahnya itu sekitar 45 juta itu ternyata menderita anemia. Dan anemia ini kaitannya dengan kecukupan gizi yang tidak pas, tidak cukup diasuh. Ya. Dan hampir separuh dari anak sekolah Indonesia yang jumlahnya 45 juta tadi, ya, itu berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Ya. Kemudian lebih dari separuh atau sekitar 58% atau hampir 6 dari 10 anak sekolah kita itu tidak memiliki pola makan yang sehat, tidak punya gizi yang seimbang. Kalau kita berbicara 58% harus digarisbawahi. Ini artinya sudah lintas kelas. Ini bukan hanya anak-anak yang berada di extreme poverty atau kemiskinan ekstrim. Ini bukan hanya anak-anak yang berada di aspiring middle class. Ya. Ini termasuk orang-orang kaya juga. Ini artinya apa? Ini artinya kecukupan gizi ini bukan hanya soal status sosial ekonomi. Hidup juga. Yes, literasi gizi. Literasi gizi. Ya, ada kok anak yang dikasih 100.000 per hari, tapi tetap kurang gizi. Di kantin, mohon maaf, belinya cakwe atau buat top up game. Ya, top up game atau misalnya mie instan dan lain-lain. Ya, jadi itu dia dasarnya dulu. Gimana kita bisa ya menjadi negara maju kalau generasinya seperti ini? Ya. Tadi sudah saya bilang, kita perlu generasi yang cerdas, kita perlu generasi yang tangguh, dan kita perlu generasi yang sehat. Ya, bukan yang dikit-dikit hujan terus habis itu pilek, batuk, kemudian demam. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, konsep besar MBG pertama kali didesain itu adalah selain untuk pemenuhan gizi atau setidaknya negara intervensi gizi sekali dalam sehari. Ya. Ini konsepnya adalah pemenuhan sepertiga angka kecukupan gizi yang sudah ditetapkan oleh WHO. Ya, jadi angka kecukupan gizi misalnya kalori itu kan kalau untuk anak-anak sekolah sekitar 2.100 kilokalori per hari. Ya, nah ini setidaknya sepertiganya 700 kalori ya. Atau misalnya kecukupan yodium seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden, kemudian kecukupan zat besi, ini dua-duanya untuk tumbuh kembang kognitif atau kecerdasan si anak, dan juga konsentrasi si anak. Gitu. Nah, di tataran teknokratik sendiri itu sudah turun kok, ya, bahwa program MBG itu punya target 3C. 1, partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah ini si anak terdaftar apa enggak di sekolah. Ya. Yang kedua adalah
konsentrasi anak atau siswa itu di kelas, ya. Dan yang ketiga itu adalah absensi si anak sering di bolos kelas. apa enggak gitu ya. Sering bolos apa enggak dan lain-lain, ya. Jadi inilah dia target terukurnya yang pada akhirnya kemudian ini diharapkan bisa menaikkan atau mendongkrak indeks pembangunan manusia di Indonesia. Ya. Gitu. Ya. Jadi inilah dia konsep awalnya yang kemudian Dasarnya, ya. dituang menjadi sebuah program namanya Makan Bergizi Gratis yang menargetkan 82,9 juta orang Indonesia yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ya, untuk stunting, pencegahan, kemudian anak balita, kemudian anak-anak sekolah. Dan di awal itu targetnya itu 82,9 juta itu dipenuhi selama 5 tahun di awal, ya. Sehingga setelah di breakdown per tahun, di tahun pertama itu adalah 17 juta. Kemudian di tahun kedua penerima manfaatnya adalah 30 sekian juta. Baru kemudian merangkak terus ya. Ujungnya tadi ya 80 sekian. Ujungnya adalah 82,9 juta penerima manfaat, ya. Jadi itulah dia di awal dan saya menyaksikan sendiri, saya mengkawal program ini betul-betul dari nol. Saya turun ketika masih menjadi uji coba ke beberapa titik, ya, termasuk satu di Sukabumi, kemudian yang kedua di Bogor, ya. Dan di sana saya melihat betul kok bahwa program ini secara konsep sangat bagus sekali. Dan di tempat-tempat yang diuji cobakan ini juga sangat bagus sekali karena program ini bukan hanya soal intervensi gizi, tapi program ini adalah circular economy. Ya, jadi kenapa saya bilang circular economy di hulu di sini untuk menghidupkan kehidupan para petani, kehidupan para peternak, kehidupan para pekebun dan lain-lain. Ya, kemudian produk mereka itu sudah ada off-taker-nya, ya, yaitu dapur-dapur MBG atau SPPG. Dan di tengah-tengah jangan lupa di situ juga ada kurir-kurir. Betul. Ya. Dan di hilir nanti kemudian dimakan makanan tersebut oleh siswa-siswi yang kemudian ada limbah makanan dan limbah makanan ini dikumpulkan lagi untuk kemudian diolah menjadi pupuk dan pakan ternak untuk kemudian diberikan lagi kepada hulu. Nah, inilah dia circular economy yang dimaksud. Dan kebijakannya itu adalah bahan baku itu harus dibeli dari daerah setempat. Dan makanan, ya, harus menghormati kearifan lokal. Saya ambil contoh misalnya soal karbohidrat. Ya, karbohidrat misalnya kalau di Papua makanan yang umumnya dimakan di sana itu tidak hanya nasi, mereka sudah lama sekali makan sagu misalnya, ya. Papeda, ya. Betul. Dan di sana ya sudah karbohidratnya sumbernya dari papeda. Jadi tidak ada makanan kekhasan MBG karena kekhasan MBG itu adalah makanan asli daerahnya, ya. Akan tetapi yang dijadikan patokan adalah angka kecukupan gizi. Tadi ya sepertiga dari AKG tadi ya. Sepertiga dari AKG. Nah, itulah dia konsep dasar yang diperkenalkan kepada kita, ya. Yang kemudian pada tanggal 6 Januari diluncurkan. Dan ketika peluncuran, ini saya buka-bukaan aja nih ya, di acara sudut pandang ini ya. 6 Januari itu tahun 2025, APBN itu belum turun, Bos. 6 Januari. Ya kan? 6 Januari itu tahun anggaran bahkan baru dimulai. APBN belum turun. Ya. Sehingga saat itu kita masih berpikir bahwa kita mulai saja dulu. Ya, dan perbaikan itu akan berlangsung beriring dengan programnya berjalan. Ya. Jadi antara implementasi dengan improvement di dalam implementasi itu sendiri itu berjalan seiring paralel. Nah, gitulah dia. Nah, cuman memang kemudian banyak sekali masalah ya yang timbul, terutama semenjak dapur itu ditargetkan secara kuantitatif kalau nggak salah ya. Ada yang anak-anak keracunan segala macam. Hold that thought. Oke. Jadi saya mau melihat lebih ini ya, lebih dalam lagi dari penjelasannya Bro Uki ya.
Berarti ini target untuk perbaikan gizi dan kecerdasan anak, absensi tadi segala macam itu kan ada yang jangka pendek, menengah sama panjang ya. Tapi kalau ekonominya jangka pendek ya, langsung ya. Ekonomi langsung jangka pendek. langsung. Jadi Bappenas sudah melakukan kajian bahwa program MBG ini di tahun pertama saja Ya. itu menyumbangkan 1% untuk pertumbuhan ekonomi. Hanya di tahun pertama. Dan ingat, saat Bappenas melakukan kajian tersebut, itu asumsinya adalah penerima manfaatnya 17 juta orang. Belum yang 82 Belum yang juta. 82,9 juta itu. Gitu. Oke. Jadi ya, ini ada instant economic advantage yang didapat dari MBG. Gini masalahnya sekarang. Keren saya ngelihatnya itu mimpi indah itu. Ternyata jadi mimpi buruk ini. Ada indikasi korupsi di kemarin ya, jadi rame karena itu TYO itu viral, jadi maling berkedok gizi. Meskipun masih dugaan ya, kita masih harus hormat itu dugaan gitu ya. Saya rasa ini yang membuat masyarakat itu marah gitu. Masyarakat itu marah dan ide-ide untuk menghabisi program yang strategis ini bagi Pak Presiden seolah-olah mau dibunuh gitu. Banyak sekali suara-suara untuk membunuh ini gitu. Mungkin kita harus mulai memantik di diskusi ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan supaya program ini tetap berjalan sesuai dengan kondisi hari ini yang tidak mudah, challenging saya bilang ya, challenging gitu ya. Itu kira-kira apa saja? Saya rasa Bro Uki dari demografi, dari pemikiran demografi dan juga ekonomi bisa membedahnya. Nanti Bro Sigit ini juga bisa banyak ngomong tentang desa dan digital. Nanti mulai coba dipikirkan juga kita pantik diskusi di sini. Ya. Tapi mungkin sebelum ke situ saya mau kucing lagi. Bukan. Ya. Mau menambahkan mungkin begini ya. Sebetulnya kalau kita bicara program-programnya Pak Prabowo dari awal itu kan semuanya baik, gitu ya. Pak Prabowo itu punya kecenderungan pro rakyat kecil. Ya. Itu yang komisaris kan. Iya. Jadi ada kecenderungan Iya. Jadi kalau kita lihat ini fair ya, bahwa semua program-programnya Pak Prabowo itu sangat pro rakyat kecil. Tadi yang MBG sudah jelas. Kemudian ada sekolah rakyat. Kemudian ketahanan pangan, ketahanan energi ini kan juga untuk rakyat. Betul. Bagaimana dalam kondisi dunia hari ini kita masih ya walaupun kemarin baru naik ya bensinnya, it's okay lah ya. Tapi ada ketahanan energi, ada ketahanan pangan gitu yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo. Jadi itu yang harus jadi dasar juga nih. Ini niatnya baik. Disampaikan oleh orang yang punya punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat terutama di lapisan paling bawah yang tadinya kurang gizi jadi terangkat, yang tadinya tidak bisa sekolah dibuatkan sekolah rakyat gitu ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin harus jadi dasar juga. Artinya bukan asal tadi ini jelek gitu ya sampai akhirnya maki-maki Pak Presiden gitu ya. Kalau menurut saya itu harus jadi dasar dulu, artinya programnya tidak bermasalah, programnya baik, tapi pelaksanaannya yang mungkin harus diperbaiki, kira-kira seperti itu ya. Emang pelaksanaannya gimana, Mas Sigit? Ya kan kita melihat ada beberapa kekurangan yang mungkin harus diperbaiki. Katakanlah MBG ada beberapa kasus keracunan itu harus diperbaiki, begitu ya. Kemudian ada kalau tadi betul ada dugaan korupsi kan berarti harus diperbaiki juga gitu ya. Ada transparansi sistem pakai digital. Nah, transparansi misalnya ya, itu bisa lah. Jadi nggak bisa tuh orang dapat jatah-jatahan, nggak bisa, harus ada terbuka. Kenapa dia dapat, ada dasarnya bisa. Dan mungkin bisa dilihat yang punya SPPG siapa aja gitu. Itu terbuka aja, dibuka ke masyarakat supaya tidak ada kecurigaan tadi, sehingga tidak ada maling berkedok gizi gitu ya. Ya. Benar juga ya Pak. Jadi walaupun jarang loh Pak Sigit ini benar. Kan pada dapat, pasti dapat dong blasting WA yang ada yang 26, ada yang 30 nama gitu kan. Aku ngelihatnya apa salahnya ya punya SPPG? Menurutku apa salahnya kan? Ini kan masalah caranya dia dapat. Kalau semua orang nggak boleh ya gimana? Ini itu kan yang penting transparan menurut saya caranya ini yang harus ini kan diperbaiki, konsekuensi logis daripada sistem kemitraan. Ya kan? Jadi kita sudah bersepakat bahwa MBG dilaksanakan dengan sistem kemitraan. Ya. Jadi negara itu sulit sekali. Misalnya harus membeli tanah dulu, harus membangun dulu, harus ini itu dulu untuk menyiapkan satu infrastrukturnya, dua adalah alat kelengkapannya, ketiga adalah SDM-nya dan lain-lain. Jadi memang
semangatnya itu adalah semangat kemitraan dan partisipatif Ya. ya untuk MBG ini. Sehingga ketika ada nama-nama yang ini kita harus Hmm. meluruskan opini publik yang beredar di medsos ya. Hmm. Kita harus bertanggung jawab juga loh dengan opini-opini yang liar keliru itu. dan liar. Liar Iya. banget. Jadi memiliki dapur MBG Hmm. ya atau SPPG Hmm. itu bukan sebuah Dosa. pelanggaran hukum. Itu Ya. bukan sebuah dosa. Hmm. Kan memang sistemnya adalah sistem kemitraan. Ya. Ya kan? Nah, dia menjadi dosa apabila dia mendapatkannya dengan cara-cara yang tadi itu. Ya. Misalnya menyogok, Ya. misalnya memeras, ya, atau terjadi hengki-pengki, gimana pun Hmm. caranya, itu yang tidak boleh. Nggak boleh. Operasionalnya bermasalah. Jadi belinya kalau terlalu misalnya murah. saya ngelihat ada nama-nama yang si Ya, Anu ya. punya dapur, si Ya. Anu, ya emangnya kenapa? Iya. Kalau Ya. berjalan dengan baik nggak apa-apa ya. Kalau berjalan dengan baik ya nggak apa-apa, apalagi Hmm. kalau misalnya dapurnya tidak pernah bermasalah, Ya. ya nggak apa-apa. Namanya juga sistem partisipatif, Hmm. namanya juga kita melaksanakannya dengan sistem kemitraan, ya nggak Hmm. apa-apa. Gitu. Tapi memang di sini harus ada perbaikan tata kelola. Ya. Tadi kan Mas Koko bilang ini harus apa yang harus dilakukan, misalnya seperti itu ya. Jadi gini, Saya rasa ini ya dipotong anggarannya disesuaikan itu is a good start. ya, jadi begini, anggaran itu kan harus mengikuti program, Hmm. bukan program yang mengikuti anggaran. Betul. Ya. Jadi Work on budget ya. apa? Work on budget. Hmm. Betul, betul. Jadi kan money follow program dong, Ya, harusnya betul. yang efisien. Dari yang saya lihat ya, dan ini sebenarnya sudah pernah saya sarankan juga ya ke kepala BGN saat itu, Hmm. yang sekarang menjadi tersangka ya di kejaksaan, Hmm. bahwa perbaikan tata kelola itu sudah wajib dilaksanakan. Dan bukan hanya wajib dilaksanakan, tapi juga wajib dikomunikasikan. Hmm. Karena saya waktu itu bekerja di bidang komunikasi, sehingga saya menyarankan apa yang harus dikomunikasikan ke publik agar BGN bisa mendapatkan opini yang baik. Gitu ya. Ini karena kan kita melihat data lah ya, data persepsi publik. Yang paling terakhir itu saya dapat dari Cyrus Network. Ya, sebagian besar orang Indonesia itu setuju BGN dilanjutkan. Bahkan, MBG dilanjutkan. Hmm. Bahkan MBG adalah satu faktor paling penting, ya, satu faktor yang paling penting yang mendongkrak approval rating presiden. Ya. Ya. Tapi kalau kita breakdown lagi orang yang setuju bahwa MBG dilanjutkan itu, ya, kebanyakan dari mereka ternyata sebagian besar itu setuju dengan catatan. Oke. Catatan perbaikan tata kelola. Betul. Ya, di awal misalnya keracunan-keracunan. Oke, sekarang keracunan-keracunan kita dengar beritanya sudah berkurang. Ya. Ya, tapi masih macam-macam. Yaitu misalnya high processed food. Ya, atau kemarin ada sekolah yang nerima ikan lele mentah. Itu keterlaluan itu. Ya kan? Atau misalnya sebelumnya saya pernah dengar bahkan ada beling yang masuk ke dalam homeprank atau tray makanan. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dibenahi gitu. Dan awalnya saya sempat kepikiran bahwa ini mungkin hanya di level SPPG saja yang sebenarnya bermasalah. Tapi kemudian setelah dugaan korupsi ini mencuat, ya, kemungkinan lain kan terbuka juga. Jangan-jangan SPPG bermasalah ini adalah hilir. Ya kan? Hulunya itu adalah di manufaktur, processed food. Bukan, hulunya adalah di tata kelolanya. Masalahnya Tata kelolanya di internal sendiri, mungkin di pimpinannya, ya. Atau mungkin memang terjadi hengki-pengki, kita nggak tahu, memang harus dibuktikan, ya. Tapi kemungkinan tersebut sekarang kan menjadi terbuka. Ya kan? Kok bisa ada begini, kok bisa ada begitu, ya. Dan kita sama-sama tahu waktu di awal dana itu belum turun, ya. Tetapi tetap sudah harus berjalan, sehingga pada akhirnya saya bisa memaklumi kalau sistem kemitraan ini dilakukan dengan jor-joran. Ya, karena kita punya target-target kuantitatif tadi. Dan pada saat itu, sekali lagi, saya juga masih berpikir bahwa target kuantitatif itu tidak muluk-muluk. Ya, karena bisa dijalankan seiring sejalan dengan improvement in quality. Ya. Tapi karena kemudian targetnya di pertengahan itu dinaikkan, nah ini saya lihat kemudian yang improvementnya ini yang kedodoran.
Gitu, yang sampai pada akhirnya ruang-ruang untuk katakanlah hengki-pengki ya di tubuh MBG atau BGN ya, pelaksana MBG itu terlalu luas ya. Iya. Terlalu luas ruang geraknya untuk main-main itu terlalu luas. Tapi Bro Ki, ini peningkatannya memang signifikan ya dari sisi kuantitatif ya? Sangat signifikan. Sangat signifikan ya. Dalam 1 tahun ya, per hari ini deh penerima manfaatnya itu udah 62 juta. Yang tadinya maunya bertahap setelah sekian tahun ya? Iya, yang tadinya bertahap setelah sekian tahun. Mungkin kalau di target awal nih tahun ketiga. Iya. Padahal baru 1 tahun, 1,5 tahun lah. Iya. Nah, ketika kita fokus pada quantity, pasti ada sesuatu yang kita abaikan di situ. Karena kita fokus too much on quantity, quality di sana yang seharusnya seiring berjalan juga, improvement terus-menerus ya. Ini improvementnya itu berjalannya ternyata nggak secepat quantity yang tadi eksponensial itu. Dan per hari ini udah 62 juta penerima manfaat ya, sudah membuka 2 juta lapangan pekerjaan ya dalam setahun setengah ini. Dan saya pikir ini bagus sekali kalau misalnya kita hanya berpikir soal angka-angka tadi. Ya, tapi ternyata memang apa mau dikata ya, dan ada. Iya, dan kita bisa melihat ya di medsos sentimen sangat negatif sekali, walaupun medsos tidak selalu merepresentasikan keadaan di lapangan loh ya. Tapi tetap harus didengar. Harus didengar. Dan saya adalah orang yang sangat cinta MBG sekali, Mas Koko dan Mas Sigit. Sangat cinta MBG sekali. Kenapa? Satu, memang konsepnya itu jelas. Ya. Dan kedua, saya percaya bahwa MBG itu hidup dari kritik. Gitu. Karena saya dari awal tuh selalu percaya bahwa MBG itu seiring dengan dia bertambahnya jumlah dapur, di sana juga sedang terjadi perbaikan yang dilakukan secara paralel. Ya kan? Dan perbaikan ini didapat dari mana? Dari kritik. Dan kenapa MBG dikritik? Karena memang barangnya ada. Dan layak. Untuk dikritik. Jadi MBG itu terus diperbaiki ya karena kritik. Sebetulnya seperti itu. Dan tujuannya sangat baik dan saya sangat setuju sekali. Bahkan saya menganggap Indonesia memulai MBG itu terlambat. Gitu. Jadi harusnya zaman Bro Koko masih kecil gitu. Iya, supaya Mas Koko jadi lebih Saya rasa itu juga ada satu hal juga tentang MBG yang kualitatif ya, nggak kuantitatif ya. Itu adalah beberapa budaya baru. Budaya lama yang harus diintroduksi lagi gitu ya. Budaya antri. Oh iya, satu, iya. Ya kan? Ada habit baru, behavioral change. Ada new habit di situ, satu antri, kedua berterima kasih, dan ketiga adalah makan bersama. Ada satu lagi yang menarik. Cuci tangan. Ada satu lagi yang menarik bahwa Indonesia itu heavy di karbo makannya. Generasi kita. Jadi makan itu kan karbo, protein, fiber kan. Dan fiber itu susah sekali. Banyak anak kecil saya sekolah itu nggak suka fiber. Nah dengan makan bersama dia temennya makan sayur, dia ikutan tuh, nggak mau kalah. Ini menurut saya menarik. Jadi makannya lebih seimbang. At least 30% AKG-nya itu seimbang. 30% AKG itu menurut saya terobosan gitu. 3 plus ada yang harus diperbaiki secara mendasar ya. Jadi Mas Koko setuju nggak kalau ini disebut maling berkedok gizi? Saya rasa gini, saya rasa itu kita harus kembali lagi yang saya bilang, begin with the end of mind. Jadi kita itu harus berpikir dari awal, ini program buat apa? Tujuan utamanya itu apa? Jadi kalau dalam perjalanan itu ada pembiasan, kita balikin lagi ke trajektori yang benar gitu. Kalau aku seperti itu inginnya gitu. Kalau semua hal ada kecacatan terus harus dilibas semua, kita nggak bisa punya bank. Bahkan bank yang punya aturan begitu rapat ya untuk mengambil kredit, itu lapisannya banyak, masih bisa macet loh. Kreditnya ya? Kreditnya bisa macet. Ada namanya non performing loan. Artinya kalau menggunakan logika salah dikit tutup, bahkan bank pun nggak bisa buka. Nggak bisa buka. Selalu ada risiko. Asuransi pun sama, harus ada risk based capitalnya berapa persen. Kalau dia nggak sampai itu berarti fail semua Pak. Tapi tadi menarik ya yang Bro Ki bilang bahwa salah satu yang mendongkrak elektabilitasnya Pak Prabowo kan program ini. Jangan-jangan yang ingin menghentikan program ini juga ingin elektabilitasnya Pak Prabowo jatuh tuh. Iya, bisa tidak. Saya ingat Bang Saiful Mujani ketika mengomentari program makan bergizi gratis atau program-program yang bersifat memenuhi unsur social justice ya, itu disebutnya gentong babi.
Pork barrel itu ya biasanya Iya. di luar negeri Iya. untuk dana politik. Dan gitu ya. sebagai seorang yang juga lulusan politik, walaupun saya bukan S3 apalagi profesor, yang dimaksud dengan pork barrel itu kan adalah ketika kita menggunakan dana APBN, ya, dana pajak rakyat, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas kita, karena kita punya otoritasnya, gitu. Nah, buat saya ini nggak tepat, gitu. Kenapa nggak tepat? Ya, karena memang tugas kita sebagai pemerintah adalah untuk melayani rakyat. Ketika kita melihat rakyat masih ada yang tadi saya bilang ya, anak-anaknya anemia, gizinya nggak seimbang, lalu kemudian ke sekolah dengan perut kosong dan lain-lain, ini memang sudah tugas pemerintah, sudah menjadi tugas negara untuk kemudian melayani supaya mengurangi angka-angka yang nggak baik tadi itu. Ya kan, kalau misalnya ini disebut untuk mengangkat elektabilitas, lalu apa yang harus menjadi tugas pemerintah? Ya kan? Semua ya untuk melayani masyarakat. Ujungnya memang elektabilitas, tapi semuanya kan dilakukan untuk melayani masyarakat. Dan sudah menjadi hukumnya di alam demokrasi. Kalau misalnya rakyat puas dengan kinerja pemerintah sekarang, kemudian ikut lagi si pimpinan pemerintah sekarang ini ke pemilu yang akan datang, sudah menjadi hukumnya. Kalau rakyat puas ya dia akan mudah untuk terpilih. Kalau nggak puas ya dihukum. Kalau nggak puas dia akan dihukum. Masyarakat nggak pilih. Dan kalau dibilang ini untuk mengangkat elektabilitas doang, saya pikir itu pemikiran yang picik karena orang tersebut gagal untuk melihat sebuah program pemerintah di luar konteks politik elektoral. Memang betul ya bahwa setiap kebijakan itu hulunya adalah political will, political commitment itu dulu, ya kan? Betul. Baru turun dia menjadi catatan teknokratik, baru turun dia menjadi komitmen finansial, baru turun dia menjadi teknis implementasi. Tapi kan awalnya adalah political will. Nah, akan tetapi semua yang muncul dari political will jangan dilihat terus-terusan dari lensa politik elektoral dong. Nggak fair. Gitu. Jadi pemikiran terus, nggak jadi realisasi nanti. Jadi perdebatan terus. Iya, gitu. Jadi saya pikir Bang Saiful Mujani yang komentarnya saya juga sudah lihat, boleh dong dia berkomentar, kemudian kita balas dengan narasi juga ya. Kalau misalnya memang semua program pemerintah ya, yang kali ini pemerintahnya sangat memperhatikan keadilan sosial ya, melalui salah satunya MBG, kemudian ada sekolah rakyat, cek kesehatan gratis dan lain-lain. Itu dianggap pork barrel ya, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah kemudian harus bekerja untuk dibenci rakyat? Kan nggak begitu. Gitu. Ini pertanyaan menarik juga. Aku coba nanya ke beberapa orang. Jadi kalau ada satu kelompok itu garis keras ya, MBG shuts down. Ada juga yang jalan tengah MBG untuk daerah 3T. Aku ngelihatnya oke juga ya, tapi banyak juga yang menurutku agak bahaya juga gitu secara impresi yang menerima gitu. Ya mungkin itu dari ini ya, sepengetahuanku ya. Kalau menurut Bro Uki sama Bro Sigit gimana? Bro Sigit dulu deh. Bro Sigit dulu. Ya tadi kan datanya udah ada dari Bro Uki ya. Artinya yang mengalami kekurangan gizi tadi, masalah dengan asupan gizi ini kan bukan cuma kelompok bawah ya. Artinya ada yang mungkin middle, 58% tadi ya. Yang kode sekali ya, 58%. Artinya kan ada kelompok menengah yang juga salah lah makannya gitu ya. Tadi misalnya dapat 100.000 misalnya, kegedean lah 50.000 lah ya. 50.000 bukannya digunakan untuk makan siang yang benar, tapi untuk top up game. Atau beli apa tadi, cilok misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin memang itu yang mungkin banyak dilupakan oleh oleh publik gitu ya. Termasuk ada gagasan misalnya udah kasih aja ke orang tuanya supaya orang tuanya yang menyiapkan. Kan problemnya kembali lagi apakah orang tuanya paham makanan bergizi yang harus diberikan kepada anaknya. Bahkan kan kadang-kadang orang tua susah tuh maksa anaknya untuk makan sayur gitu. Saya kan termasuk yang suka makan sayur nih. Nah, susah loh maksa anak makan sayur gitu kan. Tapi kan ketika itu sudah disiapkan di sekolah itu akan dimakan karena bersama-sama dengan teman-temannya gitu. Kalau dikasih ke keluarga, ke personal itu juga kayaknya nggak adil ya. Gimana yang yatim piatu? Ya kan? Gimana yang ke single mom gitu? Gimana yang mohon maaf ya, gimana kalau orang tuanya toksik? Uangnya diambil anaknya nggak dikasih makan. Itu fakta, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Sangat sulit gitu teknisnya. Betul. Jadi ini adalah sebuah fakta. Jadi kan saya dulu kerja sebagai tenaga ahli di Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN. Ya.
Jadi kita menemukan sebuah fakta based on data tentu saja ya, bahwa banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah di level bawah ya, itu ternyata dipakai oleh si bapak itu untuk beli rokok. Iya. Gitu. Dan fakta lain yang ditemukan adalah ini data dari Kementerian Kesehatan, saat itu masih datanya namanya Survei Kesehatan Dasar SDKI. Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar ya. Yang kemudian sekarang sudah Survei Kesehatan Indonesia, SKI. Menemukan fakta bahwa prevalensi merokok itu tumpukannya, chunk-nya itu yang terbesar di lapisan paling bawah. Iya, betul. Jadi mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah itu dipakai bukan buat membeli protein. Saya punya cerita Dipakai yang untuk beli agak rokok. mirip nih, Bro Uki. Jadi saya pernah ngobrol sama salah satu kepala sekolah di Jakarta Timur lah. Itu kebetulan siswanya kebanyakan dari masyarakat bawah gitu ya. Itu kan kalau di Jakarta kan gratis semua nih. Iya, Nggak ada betul. masalah, semua sama dibayarin lah oleh negara gitu. Nah ini banyak sekali yang terancam tidak naik kelas. Dipanggil lah orang tuanya ke sekolah. Dikasih tahu anak Anda terancam tidak naik kelas karena suka tidak masuk, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Orang tuanya bilangnya, ya nggak masalah kan nggak bayar. Jadi ada mental-mental orang tua seperti itu yang kalau menurut saya Pragmatis. kalau kita kasih uang untuk Iya. membelikan makanan bergizi untuk anaknya mungkin nggak dipakai untuk sebenarnya. Betul, betul. Ini yang kita agak khawatirkan kan. Itulah dia makanya kalau di Jakarta misalnya ya KJP itu dia berbentuk saldo yang hanya bisa dibelikan di designated vendors. Ya, hanya bisa di vendor-vendor tertentu. Toko-toko khusus, Tapi ya. di Jakarta kan infrastrukturnya udah ready. Ya. Udah Iya mapan. kan? Udah Iya. mapan. Betul. Vendor-vendor tersebut juga sudah punya alat-alat untuk bisa dipakein kartu Iya. Jakarta Pintar tadi. Iya. Kalau kita berbicara secara nasional itu agak susah. Ya. Gitu untuk dimulai. Jadi memang kalau menurutku loh ya, nggak semudah itu memang untuk desain awal ya. Saya ingat ya pernah mendengar cerita bagaimana Jepang memulainya dulu. Jepang itu mulai tahun 1945 setelah mereka kalah Perang Dunia. Mereka memulai MBG persis setelah mereka kalah Perang Dunia. Dan gimana soal dan kenapa Jepang memulai itu? Karena memang nggak ada pekerjaan dan sebagian besar yang masih hidup itu perempuan. Gitu. Jadi lapangan pekerjaan nggak ada, sebagian besar perempuan. Akhirnya yang mereka maksimalkan adalah anak-anak. Gitu. Kayak crash program. Iya. Enggak, perempuan itu hidup di berkelompok. Mereka memasak di dapur-dapur seperti SPPG dan itu dibagikan kepada anak-anak. Biayanya tetap dari negara. Nah, itulah yang dilakukan Jepang dan ingat ya, yang namanya school meal program ini sudah di sekitar 107 negara di dunia hari ini ya. Dan semua negara ketika memulainya nggak ada yang langsung clean juga. Ya. Brazil sudah memulainya puluhan tahun ya. Tahun pertama mereka memulai korbannya luar biasa banyak, jutaan juga yang keracunan gitu ya. Dan lain-lain. Jadi memang nggak akan semudah itu, tapi bukan berarti bisa dinormalisasi ya. Bukan, tapi ini kondisi yang terjadi di negara. Bukan, tapi ini menjawab pertanyaan bahwa apakah MBG harus di stop. Ya. Kan dia nggak stop juga kan? Nggak stop lah. Kalau kita stop kita ulang dari awal. Jadi ada dua argumen. Ya, dua-duanya baik. Yang satu bilang tetap jalan sambil perbaikan dilakukan. Yang satu lagi bilang MBG sebaiknya di stop dulu, pikirkan perbaikannya dulu, baru kemudian kick off lagi. Gitu. Kalau saya percaya yang pertama, perbaikan dilanjutkan, perbaikan diintensifkan, ya. Dengan program tetap jalan. Program tetap jalan walaupun memang harus ngerem dikit. Kita nggak bisa lagi berpikir soal ekspansi dapur yang eksponensial, jangan. Yang ada sekarang ya. Yang ada sekarang dibenerin aja. Maksimalkan yang ada sekarang, jangan sampai tutup dulu. Karena ini kalau misalnya kita harus mulai lagi dari nol lagi, kita harus ngelewatin apa yang pernah kita lewatin kemarin setahun lalu. Dan tadi 2 juta orang kan sudah terserap tenaga kerja ya. Betul. Dan ini akan ada gangguan lagi soal ketenaga kerjaan. Belum lagi kita berbicara soal sirkular ekonomi tadi. Di Sukabumi yang saya datangin itu, di situ
sawah yang tadinya lahan mati, sekarang sudah hidup lagi. Waktu itu oke. kenapa dia nggak bisa hidup? Karena saat itu dia tidak ada pembeli hasil pertaniannya. Off-taker nggak ada ya? Off-takernya nggak ada. Lalu saya pernah juga ke saat itu di Subang, ya, itu ke peternak sapi perah, Oke. ya. Dan di sana itu per satu peternakan itu paling punya sapi itu sekitar 13, 15, ya. Sudah lumayan banyak juga sebetulnya. Sudah lumayan banyak, tapi mereka mau nambah sampai dengan 50 sapi. Kandang komunal berarti? Iya. Beberapa peternak jadi satu ya? Biar efisien biasanya itu. Oh enggak, dia Sendiri-sendiri? bukan yang tercerai-berai kemudian merapat menjadi satu kandang, enggak. Tapi itu satu kandang ekspansi. Oke. Karena Oke. kebutuhan Karena inilah kebutuhannya yang- nambah ya? Inilah yang tadi saya bilang Ya. menggerakkan ekonomi tadi itu loh. Oke. Jadi mereka mau bukan impor susunya, tapi impor sapinya, sehingga susunya kemudian diproduksi di Indonesia. Kurang lebih seperti. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita juga harus pikirkan karena rantai-rantai ini yang berada di dalam satu ekosistem ini sudah mulai terbentuk. Kalau misalnya ini dihentikan, ini bukan soal si kaya si miskin. Ini soal Indonesia secara kolektif yang kemudian akan terbentur lagi dengan permasalahan yang sama tahun lalu. Gitu. Aku juga baru notice tadi Bro Ki ngomong tentang ultra processed food itu. Iya. Ini juga harus dicari simpulnya ini. Kita nggak boleh membiasakan anak-anak makan ultra processed food kan terus Iya, terus betul, kan. betul. Harus fresh gitu. Tapi memang kalau kita berpikir adil ya, ultra processed food ini hanya terjadi untuk 3 hal. Yang satu kalau libur sekolah, ya karena makanannya kan nanti basi. Kalau dikasih makanan masakan, jadi dikasih makanan kemasan. Kedua libur puasa, ya dengan alasan yang sama. Lalu yang ketiga adalah soal susu. Susu di Indonesia ini kebutuhannya dengan kapasitas produksinya jomplang. Masih impor. Betul. Nah, jadi memang masih menjadi masalah soal susu ini. Dan susu kita masih memakai susu kemasan, dan susu kemasan ini di banyak ahli gizi mengatakan bahwa itu adalah ultra processed food. Gitu. Oke. Bro Sigit, Bro Uki. Ya. Diskusi yang sangat fruitful. Saya mau menyampaikan sesuatu terakhir, boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi tadi Bro Sigit sudah menyampaikan sesuatu untuk Mas Tio ya. Iya. Bolehlah kita juga ingin menyampaikan sesuatu untuk Mas Tio ya. Jadi saya adalah orang yang mengagumi bagaimana Mas Tio membangun logika. Ya, connecting the dots gitu. Dan saya adalah orang yang suka dengan Mas Tio menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya. Gitu. Jadi pertama itu adalah soal yang membangun logika. Kedua, bagaimana logika tersebut dinarasikan. Saya pikir Mas Tio di situ excellent, pinter, dan saya pada akhirnya mendapatkan alasannya karena beliau terlatih di kampus sebagai mahasiswa filsafat. Ya. Dan mahasiswa filsafat emang keren biasanya seperti itu ya. Tapi kemudian saya tidak ingin berbicara soal etik, ya, saya ingin berbicara soal demokrasi. Ya, jadi saya tumbuh kembang di alam demokrasi yang sudah mapan. Ini bukan sombong, ya. Tapi agak congkak ya. Ini masalah umur kayaknya. Iya. Saya melihat begini, bahwa tanggung jawab membangun demokrasi itu bukan hanya tanggung jawab negara. Karena pada hakikatnya di alam demokrasi yang sehat, yang namanya aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, ya. Dan menyebut seseorang, ya, walaupun tidak secara langsung kemudian dibumbui dengan ngeles-ngeles, tidak dimaksudkan kepada siapapun, endeble, tapi saya bawa-bawa kucing. Iya, bawa-bawa kucing, tapi kita tahulah konotasi yang dimaksud karena itu adalah kalimat sarkas. Kita terbiasa juga bermain dengan sarkasme. Tidak tepat ya menyebut seseorang terutama di depan publik, di depan kamera, dan mengganti nama orang tersebut untuk menjadi bahan olok-olok, seperti misalnya menyebut Prabodo Subiantolol misalnya, untuk menggambarkan seolah-olah beliau itu sedang mentertawakan presidennya 280 juta penduduk Indonesia. Saya pikir itu menunjukkan bahwa kita perlu betul-betul belajar untuk berdewasa dalam berdemokrasi. Ya. Walaupun demokrasi mengizinkan kita untuk tidak dewasa,
memberikan ruang untuk itu, Ya. tapi kita sama-sama bertanggung jawab untuk tumbuh kembang demokrasi di Indonesia. Jadi janganlah kita pakai kata-kata yang menghina seperti itu, Mas Tio, ya, dan kita semua bertanggung jawab kok. Jangan abis kita bersarkasme dengan ngatain, menghina sedemikian rupa, menyebut presiden kita, walaupun abis itu ngeles ya dengan sebutan bodoh dan tolol tadi, kemudian kita menuntut supaya demokrasi kita tumbuh kembang ke pemerintah, padahal kita sendiri adalah bagian dari masalah tumbuh kembang demokrasi itu sendiri. Ini mirip dengan orang yang tiap hari bawa mobil tapi dia mengeluhkan kemacetan, padahal dia sendiri sebenarnya nggak punya moral ground untuk mengeluhkan kemacetan because they are part of the problem anyways. Dan Anda menggunakan ruang demokrasi untuk menghina, tapi kemudian Anda ingin demokrasi tumbuh kembang, Anda adalah bagian dari masalah itu, Mas Tio. Oke, Siap. Mas Tio, dari saya sukses. nggak ada yang benci, kita bisa saling challenge. Terima kasih banyak Bro Uki, Bro Sigit, ini diskusi yang sangat fruitful. Kita akan bertemu lagi minggu depan di podcast yang sama. Podcastnya berjudul, kok aku lupa? Podcastnya Sudut Pandang. Sudut Pandang. SP. Podcastnya berjudul Sudut Pandang. SP. Sampai jumpa lagi minggu depan.